ya. Oke, berikutnya. Berdasarkan ruang lingkup daerah geografis, jaringan internet dibagi menjadi dua, ya, geografis ya. Geografis itu daerah gitu ya. Jadi ada apa? Ya. Geografis berarti ada WAN, ada MAN. WAN itu apa? Wide Area Network. Kalau MAN itu Medium Area Network. Jadi lebih ke yang A ya. Kalau LAN itu masih lokal ya, bukan daerah geografis yang luas ya. Kalau wide area network berarti apa? Itu lebih ke misalkan ruang lingkup nasional misalnya ya, atau ruang lingkup provinsi misalnya. Ya, kalau medium itu ya masih ya mungkin di kecamatan ya. Oke, selanjutnya di bawah ini komponen perangkat keras untuk LAN, pembangunan LAN kecuali apa? Ya. Di sini ada UPS card, ada komputer workstation, ada komputer untuk server, ada LAN card. Jadi tentu ya ini UPS ini tidak termasuk ya. UPS itu untuk penyedia daya. Nah, jadi kalau kecuali jelas ya, kita langsung aja klik ini. Karena memang dalam membangun sebuah jaringan perlu yang disebut komputer workstation. Kita perlu komputernya, kemudian diperlukan juga komputer server penyedia datanya. Ya, nanti ada istilah klien atau komputer untuk mengakses data. Kemudian ada LAN card. LAN card itu yaitu untuk tadi untuk RJ45 ya, yang untuk membangun jaringan tadi. Ya. Oke, selanjutnya komponen LAN atau Local Area Network yang berfungsi sebagai penyalur sinyal data melalui kabel UTP dan sebagai penguat sinyal adalah apa? Penguat sinyal. Ini ada disebut dengan hub ya. Kalau kita lihat di jaringan LAN itu ada hub yang fungsinya apa? Dari komputer server kemudian ke hub, kemudian disalurkan ke komputer klien yang lain. Ya, ini biasanya digunakan untuk komunikasi atau membangun jaringan LAN ya, Local Area Network. Oke, berikutnya komponen komputer yang berfungsi untuk mencetak dokumen. Nah, ini kembali kita ke kelas 7 ya. Apa itu? Mencetak jelas ya, ada printer. Ini nggak perlu, ini sudah susah ya. Terus berikutnya, istilah jaringan internet yang dipakai untuk menjelajah dunia internet adalah, nah ini yang mungkin kita sering nggak tahu ya istilahnya apa ya. Nah, disebut browsing atau istilahnya lain itu adalah surfing. Ya, jadi ini istilah yang dipakai untuk ketika kita menggunakan internet ya, atau menggunakan jaringan internet. Aku mau browsing dulu lah informasi tentang ini gitu ya. Jadi browsing. Oke, jadi kalau email bukan, chatting juga komunikasi tadi secara langsung ya. Selanjutnya, istilah dalam internet yang menggunakan data atau informasi dari sebuah sumber dari internet ke komputer disebut apa? Ini ya. Jadi mengunduh data ya, mengunduh jelas apa? Ya download ya. Tadi kan sudah ditanyakan ya, istilah download itu mengunduh. Oke. Selanjutnya, fasilitas untuk mencari informasi yang ada di internet tetapi terbatas hanya pada teks. Nah, ini hanya teks aja yang diakses ya. Ini istilahnya ada disebut dengan fasilitas Gopher ya. Gopher ini kita mengakses tapi hanya teks ya, tidak ada yang namanya gambar-gambar gitu ya. Jadi satu, mempermudah atau menghemat paket data ya. Karena apa? Karena tidak memunculkan gambar. Oke. Terus kemudian selanjutnya adanya jadwal penerbangan online dan kendali pesawat terbang secara otomatis merupakan peran TK di bidang apa? Ya, jelas ya, penerbangan ada kaitannya dengan transportasi tentunya ya. Tentu ini akan mempermudah kita ya, dalam misalkan sekarang kalau kita mau pesan tiket online ya, tinggal aja pesan ya, lewat HP juga bisa. Banyak sekali aplikasi yang membantu kita untuk ini. Kemudian selanjutnya dalam penyampaian presentasi biasanya kita menggunakan OHP. Nah, sering dengan perkembangan teknologi informasi, penggunaan OHP sekarang digantikan oleh komputer dan LCD projector. Nah, apa sih kepanjangan dari OHP? Nah, ini yang mungkin kalian lupa ya. Ini karena kalian tidak pernah melihat ini kan. Tapi di buku, di pembelajaran juga sudah saya sampaikan ini ya, tentang OHP ini apa sih? Nah, OHP itu digunakan untuk
memprojekkan atau menyorotkan gitu ya, apa yang tertulis, biasanya memakai yang plastik transparan kemudian diletakkan di OHP, kemudian itu akan disorotkan gitu ya ke layar sehingga kita bisa melihat. Nah itu akan tempo dulu itu sangat membantu, tapi sekarang jelas ya itu sangat tidak praktis karena harus menulis di di plastik transparan, kemudian kalau salah dihapusnya susah ya. Kalau sekarang pakai komputer sangat mudah sekali ya. Jadi apa kepanjangan OHP? Overhead iya projector ya, yang ini ya, overhead projector. Oke, selanjutnya salah satu keuntungan yang digunakan perangkat lunak presentasi adalah apa ya? Kalau kita menggunakan perangkat lunak presentasi tidak seperti tadi menggunakan OHP, maka jelas ya memudahkan kita dalam apa ya, penjumlahan dan penulisan rumus, bukan ya, ini lebih kepada Microsoft Excel ini ya. Mempermudah dalam mencetak hasil presentasi, mempermudah dalam mengedit dan mengubah naskah presentasi, memudahkan dalam penyusunan dan mengedit gambar ya. Tentu jawabannya yang ini ya, jadi memudahkan kita untuk mengedit dan mengubah presentasi kita ya, nggak perlu secara manual ya, pakai alkohol gitu ya, atau pakai yang bisa menghapus tulisan dari plastik transparan gitu ya. Oke, selanjutnya nomor berikut ini adalah macam-macam perangkat lunak presentasi yang banyak digunakan ya, yang juga kita pelajari ya tentunya. Nah ini apa? Ada Microsoft Publisher. Nah Microsoft Publisher ini bukan program presentasi ya, ini adalah program untuk membuat semacam majalah gitu ya. Kalau ini Microsoft Excel jelas bukan ya, ini untuk membantu kita untuk mempermudah dalam proses perhitungan segala macamnya tadi. Nah Microsoft Word tentu bukan ya, ini memudahkan kita untuk membuat makalah, membuat teks gitu ya. Jadi tentu jawabannya yang ini ya. Kalau kita sudah melihat yang ini, oh ini bukan, berarti kita langsung saja opsinya ini ya, PowerPoint, Open Office Impress dan Capture ya. Selanjutnya program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi Microsoft Office itu apa? Tentu langsung saja ini spread ya, mudah sekali ya. Karena apa? Jelas ini bukan ya, Microsoft Excel itu bukan, Start Office Impress juga bukan, Presentation X3 juga bukan ya. Selanjutnya program presentasi yang dikembangkan oleh Sun Microsystem. Nah, apa ini? Jadi Sun Microsystem ini open source ya. Jadi dia tidak berbayar ya menggunakan aplikasi ini. Jadi tidak seperti Microsoft yang dikeluarkan Microsoft ya. Apa itu? Excel bukan ya, Presentation X3 juga bukan, PowerPoint ini dikembangkan oleh Microsoft. Nah, jawabannya yang ini ya. Selanjutnya Corel Corporation mengembangkan presentasi yang dikembangkan dengan nama apa? Nah, ini yang dikembangkan oleh Corel ya, Corel Corporation, karena banyak pengembang perangkat lunak yang juga mencoba mengembangkan perangkat presentasi atau program presentasi. Nah, jawabannya yang ini ya, Presentation X3 ya, karena memang ini program yang digunakan saat alternatif gitu ya, saat misalkan kepingin tampil beda gitu ya. Tapi cenderungnya kita lebih menggunakan yang sering kita pakai gitu ya. Tapi kalau mau nyoba juga nggak apa-apa, boleh. Selanjutnya, untuk mengaktifkan komputer, langkah awal yang paling tepat adalah apa? Langkah awal menghidupkan komputer: menekan tombol power pada CPU atau membuka perangkat komputer dengan arus listrik, atau menekan tombol power pada monitor, menyalakan stabilizer. Yang paling awal tentu ini ya, jangan lupa ini yang paling awal, menghubungkan perangkat komputer dengan arus listrik. Tapi tanpa arus listrik tentu tidak bisa dinyalakan ya komputer kita ya, kecuali kalau laptop ya, karena dia memiliki baterai sendiri. Jadi kalau komputer atau komputer PC, pastikan dulu bahwa itu sudah terhubung dengan arus listrik, baru kita bisa melakukan proses selanjutnya. Oke, berikutnya handphone merupakan produk TIK yang begitu dekat dan akrab dengan kita ya. Salah satu bahaya dari handphone adalah apa? Mempermudah
itu bukan bahaya, berkomunikasi dengan mudah bukan bahaya, dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Ini kalau digunakan di saat berkendara ya, dapat menimbulkan gelombang radiasi elektromagnetik yang dapat mengganggu syaraf. Nah tentu ini ya, karena memang tidak dianjurkan ya kalau misalkan terlalu sering menggunakan karena sekarang banyak juga berita-berita misalkan kena radiasi di mata gitu ya, karena karena terlalu banyak menggunakan itu ya. Boleh pakai tapi batas ya. Selanjutnya, oke, ternyata itu soal terakhir kita. Jadi semoga pembahasan kita hari ini dapat membantu kita dalam pembelajaran kita. Silakan untuk mengingat kembali pelajaran-pelajaran kita di kelas 7 ya, terutama yang membahas tentang apa tadi yang saya tanyakan tadi soal yang awal tadi soal penggunaan Windows ya, bagaimana membuka, bagaimana menutup, soal bagaimana nanti kelas 8 bekerja dengan Microsoft Word ya, itu juga saya tanyakan. Jadi silakan persiapkan diri untuk US yang akan datang, semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Oke, semangat ya, jangan menyerah ya, walaupun dalam masa pandemi seperti ini kalian harus tetap semangat. Oke, bye bye, sampai ketemu di ujian sekolah kita. Tuhan memberkati.